Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Di akhir bulan September ini, saya ingin menolong saudara-saudara sekalian. Kita bicara selama bulan September tentang berkat, dan saya ingin menutup seluruh rangkaian khotbah pada setiap minggu bulan September dengan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa berkat tidak cukup hanya kita nikmati, tetapi menjadi sebuah pengalaman hidup. Pengalaman hidup kekurangan, mengapa? Tuhan mau supaya kita menghargai berkat yang sedikit. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya untuk menutup sepanjang bulan berkat di Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu, Roh Kudus bekerja pada semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah pemirsa, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasalnya yang keempat. Filipi 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya ingin menolong kita hari ini untuk kita menyadari sebuah kebenaran Filipi pasalnya yang keempat
4 ayat 10. Ya. Kita mulai baca dengan ayat yang ke-12, ayat 10 sampai 20. Ayat 12, firman Tuhan katakan demikian, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Haleluya. Saudara sekalian, ada banyak orang begitu kekurangan berteriak kepada Tuhan. Tidak salah sih, karena Tuhan suruh kita untuk berdoa, berseru kepadanya. Tetapi masalahnya ialah kita tidak tahu, seperti kata Rasul Paulus tadi, makna kekurangan. Apa makna di balik kekurangan? Saya belajar dari seorang ibu tua, seorang majelis jemaat di tempat kami melayani dulu di Jakarta. Dia paling marah kalau saya bilang begini, Pak Pendeta, masih punya uang di rumah? Aduh Bu, sudah habis uang saya. Dia bilang, Pak Pendeta, jangan bohong. Coba tarik di laci meja itu. Masih ada enggak uang receh? Benar juga sih, uang receh selalu ada. Tapi maksud saya membayangkan uang receh tidak cukup untuk beli beras. Tetapi dia selalu bilang, kalau kamu tidak bisa menghargai uang receh, maka kamu juga tidak bisa menghargai uang yang 1 miliar. Kenapa? Uang receh yang 100 rupiah itu, kalau dia 1 juta keping, maka dia menjadi 100 juta rupiah dong. Kenapa Tuhan mengizinkan kita kekurangan? Supaya kita bisa menghargai berkat Tuhan. Itu dia yang dialami oleh Rasul Paulus. Aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelimpahan. Kalau kita tidak pernah menghargai kesehatan, maka kita juga pasti mengeluh dan berteriak ketika kita sakit. Dan ketika kita sembuh, kita tidak tahu bersyukur. Itu gunanya yang minus itu, supaya kita waktu kita plus, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Paulus mengatakan diri sudah tahu, ia sudah berpengalaman dalam hal itu. Itu sebabnya nanti kemudian kita membaca ayat, melompat ke ayat yang ke-19. Sudah lihat? Apa kata firman Tuhan ayat 19? Ini kita suka. Allahku, Allahnya siapa? Allahnya Rasul Paulus. Allah yang sekarang sedang disembah dan dipuja oleh Pendeta Samuel Jalil. Allah yang para pemirsa sedang sembah dan puja. Allahku, kata Paulus. Allah yang sudah memberi dia begitu banyak pengalaman-pengalaman luar biasa berhubungan dengan berkat Tuhan. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluanmu, bukan memenuhi segala keinginanmu. Hati-hati para pemirsa, perhatikan apa yang saya katakan sekarang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang kau butuhkan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan menurut Allahku akan memenuhi segala keinginanmu, bukan. Ada orang yang kena punya banyak uang, tinggal gesek-gesek kartu kredit di kasir, maka dia beli apa saja yang mau dibeli. Sampai berkeranjang-keranjang itu. Kasihan pembantunya bawa, angkat semua ke mobil. Sampai di rumah bingung.
kenapa saya beli ini tadi ya? Untuk apa ini? Saudara sekalian, hati-hati, terutama emak-emak. Ya. Jadi buatlah daftar belanjaan supaya kita membeli sesuatu sesuai dengan keperluan. Dan keperluan juga begitu, bukan keperluan yang tingkat tinggi. Ya. Saya kalau berbelanja sayur misalnya, saya belanja sayur yang biasa saja. Sudah tahu, kami di Batam ada masalah besar. Satu kali saya belanja daun singkong. Saya bilang, berapa sekilo? Semua di kilo di Batam. Ya, di kilo. Pisang juga dengan gedebongnya itu di kilo. Karena kita makan gedebong pisang. Ya, oke. Saya beli sayur, beli daun singkong. Ya, saya suka daun singkong. Diiris-iris. Dulu pernah saya bawa dari Kalimantan. Bawa dari kampung. Bawa apa? Lesung atau lumpang. Bawa alu. Saya suka makan daun singkong tumbuh. Saya beli itu daun. Saya tanya, berapa harganya? Dia bilang, udah naik pak. Loh, kok bisa naik daun singkong? Ini kan ditanam di Barelang kan? Dia bilang, oh enggak, bapak enggak tahu. Sekarang dolar naik. Aduh, saya pukul kepala saya. Apa hubungannya dolar dengan daun singkong? Tapi itulah hukum apa? Hukum ekonomi. Banyak permintaan, maka kemudian kalau supply terbatas, harganya akan naik. Saya tahu itu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Saudara akan menerima segala berkat yang saudara butuhkan bila engkau hidup di dalam Kristus. Bila kehidupan ekonomimu dalam genggaman tangan Yesus, bila kehidupan keuanganmu dalam genggaman tangan Yesus, Ia akan memberkati engkau dan memenuhi segala apa yang engkau perlukan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini kepada kami lewat firman Tuhan. Kami mau bersyukur seperti apapun keadaan kami. Kami bersyukur ketika kami kekurangan, supaya kami belajar menghargai uang receh. Dan kami bersyukur kalau kami kelimpahan, supaya kami bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.